luar biasa di sini. Dikatakan di ayat 15 tadi ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Buat Tuhan, buat Musa yang utama adalah bimbingan atau penyertaan dari Tuhan. Ya. Buat Musa yang utama adalah kehadiran Tuhan. Buat Musa yang utama adalah ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Kita bisa belajar juga dari seorang hamba Tuhan ya, yaitu Abraham. Abraham juga mengikuti apa yang Tuhan pimpini. Buat Abraham, Tuhan itu segalanya. Kemanapun Tuhan pimpin, Abraham tidak tahu ke negeri mana, tapi dia mau mengikuti. Karena apa? Karena ada pimpinan Tuhan buat Abraham. Tapi beda dengan Lot. Ketika Abraham dan Lot itu hidup bersama-sama di tanah Kanaan, karena saking mereka diberkati, Lot juga diberkati, Abraham juga diberkati. Jadi gembala-gembala mereka tuh berantem. Lalu Abraham bilang gini sama Lot, Lot, kamu mau pilih mana nih? Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Nah, Lot itu memilih Sodom dan Gomora. Karena apa? Di situ tanahnya itu melimpah, subur gitu ya, melimpah susu dan madu gitu. Akhirnya memilih Sodom dan Gomora. Dia pindah ke sana, Abraham ke tempat yang lain yang tidak lebih subur ya. Jadi Lot ini mengikuti keinginannya dengan melihat yang subur, yang hijau ya di daerah Sodom dan Gomora itu. Tapi akhirnya karena memang dia tidak mengutamakan pimpinan Tuhan, Sodom dan Gomora itu memang rakyatnya makmur-makmur. Saking makmurnya mereka nggak mau percaya kepada Tuhan. Mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan asusila yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Tapi Abraham makin diberkati. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa yang utama dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, ada nggak penyertaan Tuhan? Kalau kita membangun keluarga, ada nggak penyertaan Tuhan? Kalau kita membangun gereja, ada nggak penyertaan Tuhan? Kalau kita melakukan semua aktivitas-aktivitas kita, yang utama adalah penyertaan Tuhan. Meskipun kita aktivitas kita judulnya pelayanan, judulnya rohani, tapi kalau nggak ada penyertaan Tuhan, itu bukan pelayanan, bukan ibadah buat Tuhan. Tapi meskipun Bapak Ibu bekerja di kantor yang nggak ada kaitannya dengan gereja, tapi waktu saudara melakukan itu dalam penyertaan Tuhan, itu adalah penyembahan buat Tuhan. Meskipun Bapak Ibu memancing, istilahnya ya, memancing yang nggak ada kegiatannya, tapi kalau itu ada di dalam penyertaan Tuhan, itu tindakan rohani, itu adalah tindakan penyembahan kepada Tuhan. Makanya ada lagu ya, yang nanti hari Minggu kita akan nyanyikannya. Bila engkau tak besertaku, bila ya maaf ya saya nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpinlah ku setiap waktu, dan dalam
Tuhanku. Amin. Lebih lengkapnya nanti di hari Minggu kita nyanyi itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana cara kita hidup dalam penyertaan Tuhan? Bagaimana cara kita hidup menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita nggak bisa bilang kalau kita mau menyenangkan hati seseorang itu, kita tidak bisa dengan kesukaan kita. Saya sering berkali-kali kasih perumpamaan begini ya. Kalau saya mau menyenangkan hati Pak Hulman, saya nggak bisa dengan kesukaan saya. Tentu saya harus mengenal Pak Hulman dulu. Oh, Pak Hulman kesukaannya apa ya? Wah, jus pokat. Maka waktu saya dekat dengan Pak Hulman, misalnya dia suka jus pokat, saya bawain jus pokat. Tapi kalau dia nggak suka jus pokat, saya nggak berdasarkan pengenalan, saya bawa jus pokat, maka ya mungkin diterima, tapi nggak diapa-apain sama Pak Hulman. Kenapa? Bukan kesukaan dia. Nah, sering sekali kita mau melayani Tuhan, kita bilang, tapi kesukaan kita, pikirannya pikiran kita, kebiasaannya kebiasaan kita. Nah, sama halnya tadi seperti dengan Pak Hulman, nggak masuk, nggak nyambung. Maka ada istilah yang selalu saya sebut Bapak Ibu, kalau kita mau hidup di dalam pimpinan kehendak Tuhan, unsurnya adalah unsur Allah. Bukan keinginan kita, bukan cara kita, bukan tujuan kita, bukan kemampuan kita, bukan hikmat kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara demikian, kita akan kembali kepada natur dosa kita. Sama seperti jemaat di Tesalonika, jemaat yang dilayani di Roma, kembali ke natur dosa mereka. Kenapa? Bersandar kepada pikiran mereka, kepada kekuatan mereka. Waktu berhasil, mereka akan bilang, ini kami hebat nih melayani Tuhan. Kalau bukan ada kami, nggak jalan ini pelayanan ini. Berbangga, bermegah, sombong jadinya. Waktu gagal, minder jadinya. Menutupi sedemikian rupa supaya orang melihat kita itu berhasil. Kita kembali kepada natur dosa kita. Tapi kalau kita melayani dengan unsur Allah, apa yang dimaksud dengan unsur Allah? Kepentingannya kepentingan Tuhan. Motivasinya adalah motivasi dari Tuhan. Tujuannya dari Tuhan. Caranya dari Tuhan. Kemampuannya dari Tuhan. Waktunya dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kata Musa tadi ya, pengenalan. Waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita akan melimpah dalam kasih karunia. Apa artinya melimpah dalam kasih karunia? Kita bersandar kepada unsur Allah, bersandar kepada kepentingan Allah, motivasi apa yang Tuhan mau, untuk apa yang jadi rencana Tuhan, bagaimana kita melewatinya, kemampuannya dari mana. Roh Kudus menyediakan semuanya itu buat kita. Roh Kudus menunjukkan semuanya itu bagi kita yang mencari, bergumul, menantikan Tuhan. Tapi kalau kita nggak menantikan, kita nggak bisa nemukan. Nah, Tuhan nggak mau ya jemaat Bapak Ibu yang setia melayani Tuhan menganggap melayani Tuhan, tapi ternyata bukan melayani Tuhan. Karena apa? Unsurnya bukan dari Tuhan. Nah, Tuhan mau kita, apa yang kita lakukan mulai hari ini, apakah kita jalan pagi, apakah kita sarapan, apakah kita makan, duduk, semuanya itu untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Motivasinya, tujuannya, hikmatnya, kemampuannya dari Tuhan. Waktu kepentingannya adalah kepentingan Tuhan, kita akan melayani dengan nothing tulus. Waktu kita melayani dengan caranya Tuhan, kita akan melihat pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, kemampuannya dari Tuhan. Ya, kemarin di jam doa saya sudah menyampaikan bagaimana mujizat terjadi di pesta air menjadi anggur, ya. Lalu bagaimana terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi. Bagaimana Petrus berjalan di atas air. Semuanya itu terjadi saat kapan Bapak Ibu? Saat ada unsur Allah ini. Saat memiliki hati yang taat dengan motivasi yang benar,
Di situ mujizat terjadi. Nah, tapi mujizat tidak akan pernah nyata, kemuliaan Tuhan gak akan pernah nyata kalau semuanya itu bersumber, ya. Kasih karunia itu bicara tentang apa? Dan finish. Tapi hukum Taurat yang bersandar kepada perbuatan selalu berkata do atau do not. Lakukan atau jangan lakukan. Masalahnya kita tidak selalu bisa melakukan. Masalahnya kita tidak selalu bisa tidak melakukan. Tapi ketika kita bersandar kepada kasih karunia, Tuhan sudah melakukan, Dia sudah menyelesaikan, kita hanya taat. Kita hanya melakukan. Minta pimpinan Tuhan, lakukan. Apapun bagian pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, kita hanya, makanya Tuhan mau itu apa? Duduk diam. Lebih daripada kita pelayanan, lebih daripada sibuk kita melayani seperti Marta, yang lebih Tuhan kehendaki adalah duduk diam di kaki Yesus, menantikan Dia, mendengar suaranya. Sehingga kita melayani didasari dengan pelayanan yang didasari dengan pengenalan akan Allah. Jangan seperti jemaat yang di Roma, mereka melayani tanpa pengertian yang benar. Akhirnya kacau, mengutamakan yang gak utama. Yang utama jadi yang nomor sekian gitu ya. Nah, Tuhan mau kita di akhir zaman ini, di masa-masa terakhir ini, melayani dalam pengenalan akan Tuhan. Yang lebih utama daripada kesibukan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita akan melakukan segala sesuatu dengan kepentingannya dari Tuhan, motivasinya, tujuannya dari Tuhan. Nah, minggu besok kita akan belajar bagaimana kita melayani itu dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan. Melayani itu dengan merdeka, bukan dengan intimidasi. Kalau kita melayani dengan intimidasi, bukan dengan kemerdekaan dari Tuhan, ya kita akan nuntut diri kita sendiri. Bahkan kita akan nuntut orang lain. Ya akhirnya pelayanan itu penuh dengan beban. Pelayanan itu menjadi ajang persaingan. Pelayanan itu menjadi ajang menjatuhkan orang lain. Kenapa? Unsurnya adalah unsur dosa. Unsur yang harus kita gunakan adalah unsur dari Tuhan. Pelayanan kita akan membawa damai sejahtera. Ada kerendahan hati, ada penyangkalan diri, ada pelepasan hak. Ya. Tapi tanpa kita menggunakan unsur dari Tuhan, ya, semuanya ini hanya pajangan saja. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan untuk hidup dalam rencananya. Mari kita memilih duduk dekat kaki Yesus, memilih penyertaannya dibandingkan yang lain. Kalau kelihatannya mewah, kelihatannya luar biasa, tapi kalau nggak ada Tuhan di sana, semua akan menjadi kutuk sama seperti Lot. Tapi mungkin saat ini yang terjadi dalam hidup kita tidak mengenakkan. Yang ada pada kita tidak mengenakkan. Yang orang tuduhkan sama kita nggak mengenakkan. Tapi waktu kita pegang unsur Tuhan, kita ada dalam penyertaan Tuhan, suatu hari Tuhan akan buka mata mereka. Tuhan akan tunjukkan penyertaannya, kehadirannya dalam hidup kita. Dan semua menjadi puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Benar Tuhan, penyertaan-Mu lebih daripada emas perak dan segala kenikmatan dunia ini. Kalau Engkau beserta dengan kami, siapa yang menjadi lawan kami? Kalau Engkau yang beserta dengan kami Tuhan, apa yang kami takutkan? Pagi ini, biar kami menyadari satu hal, untuk selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami berkata melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kami tidak mengutamakan penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sering sekali kami melayani dengan cara kami sendiri, motivasi, kekuatan kami sendiri, sehingga kami seringkali gagal. Ampuni Tuhan, seringkali dalam kegagalan kami sering